Kalau hidup hanya sekedar hidup, kera di rimba juga hidup. Kalau kerja hanya sekedar kerja, kerbau di sawah juga kerja. Salah satu pengertian terkejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas, yang mendahulukan istirahat sebelum lelah, yang melemahkan semangat. Ada dua: pertama prasangka, kedua adalah hati yang busuk. Manusia itu asalnya dari tanah, makan dari tanah, berdiri di atas tanah, dan akan kembali ke tanah. Lalu kenapa masih bersifat langit? Kecantikan yang abadi terletak pada keelokan adab dan ketinggian ilmu seseorang, bukan terletak pada wajah dan pakaiannya. Tidak ada harga atas waktu, tapi waktu sangat berharga. Memiliki waktu tidak menjadikan kita kaya, tetapi menggunakannya dengan baik adalah sumber dari kekayaan. Jangan takut jatuh, karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Jangan takut gagal, karena orang yang tidak pernah gagal adalah orang yang tidak pernah melangkah. Jangan takut salah, karena dengan kesalahan yang pertamalah kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada langkah yang kedua. Kata-kata yang lemah dan beradab dapat melembutkan hati dan manusia yang keras. Pemuda haruslah mempunyai cita-cita yang tinggi supaya hidupnya berarti. Apabila cita-citanya tercapai di hari tuanya, dia akan menegur melihat anak tangga yang dilaluinya dahulu dengan tersenyum. Jaranglah orang bersahaja yang mendapatkan pangkat di dunia, sebab pangkat itu didapatkan dengan saling berebutan dan saling berkejaran, saling menekan dan saling memfitnah. Jangan tangisi yang telah hilang, tapi syukuri yang masih ada. Jika engkau fakir miskin, senangkan pula lah dirimu, karena engkau telah terlepas dari suatu penyakit jiwa, penyakit kesombongan yang selalu menimpa orang kaya. Senangkanlah hatimu, karena tidak ada orang yang akan hasad dan dengki kepada engkau lagi lantaran kemiskinanmu. Kefakiran dan kemiskinan adalah nikmat yang tidak ada jalan bagi orang lain buat kecil hati, dan tidak ada pintu kebencian. Kita tidak pernah dapat berkorban yang begitu besar kepada mereka yang bersedia mengorbankan segalanya bagi kita. Hidup terbina antara pahit dan manis. Jikalau selalu saja pahit, hati akan menjadi rawan, dan kalau senantiasa saja manis, hati akan menjadi bosan. Jelaslah bahwasanya rumah tangga aman dan damai ialah gabungan di antara tegapnya laki-laki dan halusnya perempuan.
Hapuskanlah perasaan itu dari hatimu. Jangan ditimbul-timbulkan juga. Engkau tentu memikirkan juga bahwa emas tidak setara dengan loyang, sutera tidak sebangsa dengan benang. Iman tanpa ilmu bagaikan lentera di tangan bayi, namun ilmu tanpa iman bagaikan lentera di tangan pencuri. 3 rukun yang benar dan perlu dalam mencapai keutamaan, yaitu dengan tabiat, dengan pengalaman, dan dengan pelajaran. Tidak ada karib atau kerabat yang lebih setia daripada seorang teman yang menyokong dan membantu membesarkan hati, memberanikan kita dalam menempuh suatu perbuatan baik. Jangan pernah merobohkan pagar tanpa diketahui kenapa didirikan. Jangan pernah mengabaikan tuntunan kebaikan tanpa mengetahui keburukan yang Anda dapat. Jika ingin melihat orang Islam, maka lihatlah ketika hari raya Idul Fitri. Itulah orang Islam. Tetapi jika mau melihat orang beriman, maka datanglah ke masjid ketika sholat subuh. Biarkan kemudi patah, biarkan layar robek, itu lebih mulia daripada membalik haluan pulang. Air mata berasa asin, itu karena air mata garam kehidupan. Semakin banyak ilmu, semakin lapang hidup. Semakin kurang ilmu, semakin sempit hidup. Biarkan 1000 kapal tenggelam di lautan, namun cita-cita manusia tidak pernah padam. Tugas kita bukanlah untuk berhasil, tugas kita adalah untuk mencoba. Karena dalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk berhasil. Jika girah telah hilang dari hati, gantinya hanya satu, yaitu kain kafan 3 lapis. Sebab kehilangan girah sama dengan mati. Bukan dilarang membuat cita-cita yang baru, tetapi berpikirlah dengan wajar yang akan datang itu disyukuri, yang telah ada itu lebih disyukuri. Jaranglah orang berjasa yang mendapatkan pangkat di dunia, sebab pangkat itu didapatkan dengan saling berebutan dan saling berkejaran, saling menekan dan saling memfitnah. Jangan tangisi yang telah hilang, tapi syukuri yang masih ada. Jika engkau fakir miskin, senangkan pulalah dirimu, karena engkau telah terlepas dari suatu penyakit jiwa, penyakit kesombongan yang selalu menimpa orang kaya. Senangkanlah hatimu, karena tidak ada orang yang akan hasad dan dengki kepada engkau lagi lantaran kemiskinanmu. Kefakiran dan kemiskinan adalah nikmat yang tidak ada jalan bagi orang lain buat kecil hati, dan tidak ada pintu buat kebencian. Kita tidak pernah dapat berkorban yang begitu besar
kepada mereka yang bersedia mengorbankan segalanya bagi kita. Hidup terbina antara pahit dan manis. Jikalau selalu saja pahit, hati akan menjadi rawan. Dan kalau senantiasa saja manis, hati akan menjadi bosan. Jelaslah bahwasanya rumah tangga aman dan damai ialah gabungan di antara tegapnya laki-laki dan halusnya perempuan. Hapuskanlah perasaan itu dari hatimu. Jangan timbul-timbulkan juga. Engkau tentu memikirkan juga bahwa emas tak setara dengan loyang, sutra tak sebangsa dengan benang. Kalau hidup hanya sekedar hidup, kera di rimba juga hidup. Kalau kerja hanya sekedar kerja, kerbau di sawah juga kerja. Salah satu pengertian terkejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas, yang mendahulukan istirahat sebelum lelah, yang melemahkan semangat ada dua. Pertama, prasangka. Kedua adalah hati yang busuk. Manusia itu asalnya dari tanah, makan dari tanah, berdiri di atas tanah, dan akan kembali ke tanah. Lalu kenapa masih bersifat langit? Kecantikan yang abadi terletak pada keelokan adab dan ketinggian ilmu seseorang, bukan terletak pada wajah dan pakaiannya. Tidak ada harga atas waktu, tapi waktu sangat berharga. Memiliki waktu tidak menjadikan kita kaya, tetapi menggunakannya dengan baik adalah sumber dari kekayaan. Jangan takut jatuh, karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Jangan takut gagal, karena orang yang tidak pernah gagal adalah orang yang tidak pernah melangkah. Jangan takut salah, karena dengan kesalahan yang pertamalah kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada langkah yang kedua. Kata-kata yang lemah dan beradab dapat melembutkan hati dan manusia yang keras. Pemuda haruslah mempunyai cita-cita yang tinggi supaya hidupnya berarti. Apabila cita-citanya tercapai di hari tuanya, dia akan menegur melihat anak tangga yang dilaluinya dahulu dengan tersenyum. Jaranglah orang bersahaja yang mendapatkan pangkat di dunia, sebab pangkat itu didapatkan dengan saling berebutan dan saling berkejaran, saling menekan dan saling memfitnah. Jangan tangisi yang telah hilang, tapi syukuri yang masih ada. Jika engkau fakir miskin, senangkan pula lah dirimu, karena engkau telah terlepas dari suatu penyakit jiwa, penyakit kesombongan yang selalu menimpa orang kaya. Senangkanlah hatimu, karena tidak ada orang yang
akan hasad dan dengki kepada engkau lagi lantaran kemiskinanmu. Kefakiran dan kemiskinan adalah nikmat yang tidak ada jalan bagi orang lain buat kecil hati, dan tidak ada pintu kebencian. Kita tidak pernah dapat berkorban yang begitu besar kepada mereka yang bersedia mengorbankan segalanya bagi kita. Hidup terbina antara pahit dan manis. Jikalau selalu saja pahit, hati akan menjadi rawan. Dan kalau senantiasa saja manis, hati akan menjadi bosan. Jelaslah bahwasanya rumah tangga aman dan damai ialah gabungan di antara tegapnya laki-laki dan halusnya perempuan. Hapuskanlah perasaan itu dari hatimu, jangan ditimbul-timbulkan juga. Engkau tentu memikirkan juga bahwa emas tidak setara dengan loyang, sutera tidak sebangsa dengan benang. Iman tanpa ilmu bagaikan lentera di tangan bayi, namun ilmu tanpa iman bagaikan lentera di tangan pencuri. 3 rukun yang benar dan perlu dalam mencapai keutamaan, yaitu dengan tabiat, dengan pengalaman, dan dengan pelajaran. Tidak ada karib atau kerabat yang lebih setia daripada seorang teman yang menyokong dan membantu membesarkan hati, memberanikan kita dalam menempuh suatu perbuatan baik. Jangan pernah merobohkan pagar tanpa diketahui kenapa didirikan. Jangan pernah mengabaikan tuntunan kebaikan tanpa mengetahui keburukan yang Anda dapat. Jika ingin melihat orang Islam, maka lihatlah ketika hari raya Idul Fitri. Itulah orang Islam. Tetapi jika mau melihat orang beriman, maka datanglah ke masjid ketika sholat subuh. Biarkan kemudi patah, biarkan layar robek, itu lebih mulia daripada membalik haluan pulang. Air mata berasa asin, itu karena air mata garam kehidupan. Semakin banyak ilmu, semakin lapang hidup. Semakin kurang ilmu, semakin sempit hidup. Biarkan 1000 kapal tenggelam di lautan, namun cita-cita manusia tidak pernah padam. Tugas kita bukanlah untuk berhasil, tugas kita adalah untuk mencoba. Karena dalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk berhasil. Jika girah telah hilang dari hati, gantinya hanya satu, yaitu kain kafan 3 lapis. Sebab kehilangan girah sama dengan mati. Bukan dilarang membuat cita-cita yang baru, tetapi berpikirlah dengan wajar, yang akan datang itu disyukuri, yang telah ada itu lebih disyukuri. Jaranglah orang berjasa yang mendapatkan pangkat di dunia, sebab pangkat itu didapatkan dengan saling berebutan dan saling berkejaran, saling menekan dan saling memfitnah.
Jangan tangisi yang telah hilang, tapi syukuri yang masih ada. Jika engkau fakir miskin, senangkan pula lah dirimu, karena engkau telah terlepas dari suatu penyakit jiwa, penyakit kesombongan yang selalu menimpa orang kaya. Senangkanlah hatimu, karena tidak ada orang yang akan hasad dan dengki kepada engkau lagi lantaran kemiskinanmu. Kefakiran dan kemiskinan adalah nikmat yang tidak ada jalan bagi orang lain buat kecil hati, dan tidak ada pintu buat kebencian. Kita tidak pernah dapat berkorban yang begitu besar kepada mereka yang bersedia mengorbankan segalanya bagi kita. Hidup terbina antara pahit dan manis. Jikalau selalu saja pahit, hati akan menjadi rawan, dan kalau senantiasa saja manis, hati akan menjadi bosan. Jelaslah bahwasanya rumah tangga aman dan damai ialah gabungan di antara tegapnya laki-laki dan halusnya perempuan. Hapuskanlah perasaan itu dari hatimu. Jangan timbul-timbulkan juga. Engkau tentu memikirkan juga bahwa emas tak setara dengan loyang, sutra tak sebangsa dengan benang. Kalau hidup hanya sekedar hidup, kera di rimba juga hidup. Kalau kerja hanya sekedar kerja, kerbau di sawah juga kerja. Salah satu pengertian terkejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas, yang mendahulukan istirahat sebelum lelah, yang melemahkan semangat. Ada dua: pertama prasangka, kedua adalah hati yang busuk. Manusia itu asalnya dari tanah, makan dari tanah, berdiri di atas tanah, dan akan kembali ke tanah. Lalu kenapa masih bersifat langit? Kecantikan yang abadi terletak pada keelokan adab dan ketinggian ilmu seseorang, bukan terletak pada wajah dan pakaiannya. Tidak ada harga atas waktu, tapi waktu sangat berharga. Memiliki waktu tidak menjadikan kita kaya, tetapi menggunakannya dengan baik adalah sumber dari kekayaan. Jangan takut jatuh, karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Jangan takut gagal, karena orang yang tidak pernah gagal adalah orang yang tidak pernah melangkah. Jangan takut salah, karena dengan kesalahan yang pertamalah kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada langkah yang kedua. Kata-kata yang lemah dan beradab dapat melembutkan hati dan manusia yang keras. Pemuda haruslah mempunyai cita-cita yang tinggi supaya hidupnya berarti.
Apabila cita-citanya tercapai di hari tuanya, dia akan menegur melihat anak tangga yang dilaluinya dahulu dengan tersenyum. Jaranglah orang bersahaja yang mendapatkan pangkat di dunia, sebab pangkat itu didapatkan dengan saling berebutan dan saling berkejaran, saling menekan dan saling memfitnah. Jangan tangisi yang telah hilang, tapi syukuri yang masih ada. Jika engkau fakir miskin, senangkan pulalah dirimu, karena engkau telah terlepas dari suatu penyakit jiwa, penyakit kesombongan yang selalu menimpa orang kaya. Senangkanlah hatimu, karena tidak ada orang yang akan hasad dan dengki kepada engkau lagi lantaran kemiskinanmu. Kefakiran dan kemiskinan adalah nikmat yang tidak ada jalan bagi orang lain buat kecil hati, dan tidak ada pintu kebencian. Kita tidak pernah dapat berkorban yang begitu besar kepada mereka yang bersedia mengorbankan segalanya bagi kita. Hidup terbina antara pahit dan manis. Jikalau selalu saja pahit, hati akan menjadi rawan. Dan kalau senantiasa saja manis, hati akan menjadi bosan. Jelaslah bahwasanya rumah tangga aman dan damai ialah gabungan di antara tegapnya laki-laki dan halusnya perempuan. Hapuskanlah perasaan itu dari hatimu, jangan ditimbul-timbulkan juga. Engkau tentu memikirkan juga bahwa emas tidak setara dengan loyang, sutera tidak sebangsa dengan benang. Iman tanpa ilmu bagaikan lentera di tangan bayi, namun ilmu tanpa iman bagaikan lentera di tangan pencuri. 3 rukun yang benar dan perlu dalam mencapai keutamaan, yaitu dengan tabiat, dengan pengalaman, dan dengan pelajaran. Tidak ada karib atau kerabat yang lebih setia daripada seorang teman yang menyokong dan membantu membesarkan hati, memberanikan kita dalam menempuh suatu perbuatan baik. Jangan pernah merobohkan pagar tanpa diketahui kenapa didirikan. Jangan pernah mengabaikan tuntunan kebaikan tanpa mengetahui keburukan yang Anda dapat. Jika ingin melihat orang Islam, maka lihatlah ketika hari raya Idul Fitri. Itulah orang Islam. Tetapi jika mau melihat orang beriman, maka datanglah ke masjid ketika sholat subuh. Biarkan kemudi patah, biarkan layar robek, itu lebih mulia daripada membalik haluan pulang. Air mata berasa asin, itu karena air mata garam kehidupan. Semakin banyak ilmu, semakin lapang hidup. Semakin kurang ilmu, semakin sempit hidup. Biarkan 1000 kapal tenggelam di lautan, namun cita-cita manusia tidak pernah padam. Tugas kita bukanlah untuk berhasil, tugas kita adalah untuk mencoba. Karena dalam mencoba
itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk berhasil. Jika girah telah hilang dari hati, gantinya hanya satu, yaitu kain kafan 3 lapis. Sebab kehilangan girah sama dengan mati. Bukan dilarang membuat cita-cita yang baru, tetapi berpikirlah dengan wajar yang akan datang itu disyukuri, yang telah ada itu lebih disyukuri. Jaranglah orang berjasa yang mendapatkan pangkat di dunia, sebab pangkat itu didapatkan dengan saling berebutan dan saling berkejaran, saling menekan dan saling memfitnah. Jangan tangisi yang telah hilang, tapi syukuri yang masih ada. Jika engkau fakir miskin, senangkan pula lah dirimu, karena engkau telah terlepas dari suatu penyakit jiwa, penyakit kesombongan yang selalu menimpa orang kaya. Senangkanlah hatimu, karena tidak ada orang yang akan hasad dan dengki kepada engkau lagi lantaran kemiskinanmu. Kefakiran dan kemiskinan adalah nikmat yang tidak ada jalan bagi orang lain buat kecil hati, dan tidak ada pintu buat kebencian. Kita tidak pernah dapat berkorban yang begitu besar kepada mereka yang bersedia mengorbankan segalanya bagi kita. Hidup terbina antara pahit dan manis. Jikalau selalu saja pahit, hati akan menjadi rawan, dan kalau senantiasa saja manis, hati akan menjadi bosan. Jelaslah bahwasanya rumah tangga aman dan damai ialah gabungan di antara tegapnya laki-laki dan halusnya perempuan. Hapuskanlah perasaan itu dari hatimu. Jangan timbul-timbulkan juga. Engkau tentu memikirkan juga bahwa emas tak setara dengan loyang, sutra tak sebangsa dengan benang. Kalau hidup hanya sekedar hidup, kera di rimba juga hidup. Kalau kerja hanya sekedar kerja, kerbau di sawah juga kerja. Salah satu pengertian terkejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas, yang mendahulukan istirahat sebelum lelah, yang melemahkan semangat ada dua. Pertama, prasangka. Kedua adalah hati yang busuk. Manusia itu asalnya dari tanah, makan dari tanah, berdiri di atas tanah, dan akan kembali ke tanah. Lalu kenapa masih bersifat langit? Kecantikan yang abadi terletak pada keelokan adab dan ketinggian ilmu seseorang, bukan terletak pada wajah dan pakaiannya. Tidak ada harga atas waktu, tapi waktu sangat berharga. Memiliki waktu
tidak menjadikan kita kaya, tetapi menggunakannya dengan baik adalah sumber dari kekayaan. Jangan takut jatuh, karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Jangan takut gagal, karena orang yang tidak pernah gagal adalah orang yang tidak pernah melangkah. Jangan takut salah, karena dengan kesalahan yang pertamalah kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada langkah yang kedua. Kata-kata yang lemah dan beradab dapat melembutkan hati dan manusia yang keras. Pemuda haruslah mempunyai cita-cita yang tinggi supaya hidupnya berarti. Apabila cita-citanya tercapai di hari tuanya, dia akan menegur melihat anak tangga yang dilaluinya dahulu dengan tersenyum. Jaranglah orang bersahaja yang mendapatkan pangkat di dunia, sebab pangkat itu didapatkan dengan saling berebutan dan saling berkejaran, saling menekan dan saling memfitnah. Jangan tangisi yang telah hilang, tapi syukuri yang masih ada. Jika engkau fakir miskin, senangkan pula lah dirimu, karena engkau telah terlepas dari suatu penyakit jiwa, penyakit kesombongan yang selalu menimpa orang kaya. Senangkanlah hatimu, karena tidak ada orang yang akan hasad dan dengki kepada engkau lagi lantaran kemiskinanmu. Kefakiran dan kemiskinan adalah nikmat yang tidak ada jalan bagi orang lain buat kecil hati, dan tidak ada pintu kebencian. Kita tidak pernah dapat berkorban yang begitu besar kepada mereka yang bersedia mengorbankan segalanya bagi kita. Hidup terbina antara pahit dan manis. Jikalau selalu saja pahit, hati akan menjadi rawan, dan kalau senantiasa saja manis, hati akan menjadi bosan. Jelaslah bahwasanya rumah tangga aman dan damai ialah gabungan di antara tegapnya laki-laki dan halusnya perempuan. Hapuskanlah perasaan itu dari hatimu, jangan ditimbul-timbulkan juga. Engkau tentu memikirkan juga bahwa emas tidak setara dengan loyang, sutera tidak sebangsa dengan benang. Iman tanpa ilmu bagaikan lentera di tangan bayi, namun ilmu tanpa iman bagaikan lentera di tangan pencuri. 3 rukun yang benar dan perlu dalam mencapai keutamaan, yaitu dengan tabiat, dengan pengalaman, dan dengan pelajaran. Tidak ada karib atau kerabat yang lebih setia daripada seorang teman yang menyokong dan membantu membesarkan hati, memberanikan kita dalam menempuh suatu perbuatan baik. Jangan pernah merobohkan pagar tanpa diketahui kenapa didirikan. Jangan pernah mengabaikan tuntunan kebaikan tanpa mengetahui keburukan yang Anda dapat. Jika ingin melihat orang Islam, maka lihatlah ketika hari raya Idul Fitri. Itulah orang Islam. Tetapi
Jika mau melihat orang beriman, maka datanglah ke masjid ketika sholat subuh. Biarkan kemudi patah, biarkan layar robek, itu lebih mulia daripada membalik haluan pulang. Air mata berasa asin, itu karena air mata garam kehidupan. Semakin banyak ilmu, semakin lapang hidup. Semakin kurang ilmu, semakin sempit hidup. Biarkan 1000 kapal tenggelam di lautan, namun cita-cita manusia tidak pernah padam. Tugas kita bukanlah untuk berhasil, tugas kita adalah untuk mencoba. Karena dalam mencoba, itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk berhasil. Jika girah telah hilang dari hati, gantinya hanya satu, yaitu kain kafan 3 lapis. Sebab kehilangan girah sama dengan mati. Bukan dilarang membuat cita-cita yang baru, tetapi berpikirlah dengan wajar, yang akan datang itu disyukuri, yang telah ada itu lebih disyukuri. Jaranglah orang berjasa yang mendapatkan pangkat di dunia, sebab pangkat itu didapatkan dengan saling berebutan dan saling berkejaran, saling menekan dan saling memfitnah. Jangan tangisi yang telah hilang, tapi syukuri yang masih ada. Jika engkau fakir miskin, senangkan pulalah dirimu, karena engkau telah terlepas dari suatu penyakit jiwa, penyakit kesombongan yang selalu menimpa orang kaya. Senangkanlah hatimu, karena tidak ada orang yang akan hasad dan dengki kepada engkau lagi lantaran kemiskinanmu. Kefakiran dan kemiskinan adalah nikmat yang tidak ada jalan bagi orang lain buat kecil hati, dan tidak ada pintu buat kebencian. Kita tidak pernah dapat berkorban yang begitu besar kepada mereka yang bersedia mengorbankan segalanya bagi kita. Hidup terbina antara pahit dan manis. Jikalau selalu saja pahit, hati akan menjadi rawan, dan kalau senantiasa saja manis, hati akan menjadi bosan. Jelaslah bahwasanya rumah tangga aman dan damai ialah gabungan di antara tegapnya laki-laki dan halusnya perempuan. Hapuskanlah perasaan itu dari hatimu. Jangan timbul-timbulkan juga. Engkau tentu memikirkan juga bahwa emas tak setara dengan loyang, sutra tak sebangsa dengan benang. Kalau hidup hanya sekedar hidup, kera di rimba juga hidup. Kalau kerja hanya sekedar kerja, kerbau di sawah juga kerja. Salah satu pengertian terkejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas.
yang mendahulukan istirahat sebelum lelah, yang melemahkan semangat ada dua. Pertama, prasangka. Kedua adalah hati yang busuk. Manusia itu asalnya dari tanah, makan dari tanah, berdiri di atas tanah, dan akan kembali ke tanah. Lalu kenapa masih bersifat langit? Kecantikan yang abadi terletak pada keelokan adab dan ketinggian ilmu seseorang, bukan terletak pada wajah dan pakaiannya. Tidak ada harga atas waktu, tapi waktu sangat berharga. Memiliki waktu tidak menjadikan kita kaya, tetapi menggunakannya dengan baik adalah sumber dari kekayaan. Jangan takut jatuh, karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Jangan takut gagal, karena orang yang tidak pernah gagal adalah orang yang tidak pernah melangkah. Jangan takut salah, karena dengan kesalahan yang pertamalah kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada langkah yang kedua. Kata-kata yang lemah dan beradab dapat melembutkan hati dan manusia yang keras. Pemuda haruslah mempunyai cita-cita yang tinggi supaya hidupnya berarti. Apabila cita-citanya tercapai di hari tuanya, dia akan menegur melihat anak tangga yang dilaluinya dahulu dengan tersenyum. Jaranglah orang bersahaja yang mendapatkan pangkat di dunia, sebab pangkat itu didapatkan dengan saling berebutan dan saling berkejaran, saling menekan dan saling memfitnah. Jangan tangisi yang telah hilang, tapi syukuri yang masih ada. Jika engkau fakir miskin, senangkan pula lah dirimu, karena engkau telah terlepas dari suatu penyakit jiwa, penyakit kesombongan yang selalu menimpa orang kaya. Senangkanlah hatimu, karena tidak ada orang yang akan hasad dan dengki kepada engkau lagi lantaran kemiskinanmu. Kefakiran dan kemiskinan adalah nikmat yang tidak ada jalan bagi orang lain buat kecil hati, dan tidak ada pintu kebencian. Kita tidak pernah dapat berkorban yang begitu besar kepada mereka yang bersedia mengorbankan segalanya bagi kita. Hidup terbina antara pahit dan manis. Jikalau selalu saja pahit, hati akan menjadi rawan, dan kalau senantiasa saja manis, hati akan menjadi bosan. Jelaslah bahwasanya rumah tangga aman dan damai ialah gabungan di antara tegapnya laki-laki dan halusnya perempuan. Hapuskanlah perasaan itu dari hatimu, jangan ditimbul-timbulkan juga. Engkau tentu memikirkan juga bahwa emas tidak setara dengan loyang, sutera tidak sebangsa dengan benang. Iman tanpa ilmu bagaikan lentera di tangan bayi, namun ilmu tanpa iman bagaikan lentera di tangan pencuri.
tiga rukun yang benar dan perlu dalam mencapai keutamaan, yaitu dengan tabiat, dengan pengalaman, dan dengan pelajaran. Tidak ada karib atau kerabat yang lebih setia daripada seorang teman yang menyokong dan membantu membesarkan hati, memberanikan kita dalam menempuh suatu perbuatan baik. Jangan pernah merobohkan pagar tanpa diketahui kenapa didirikan. Jangan pernah mengabaikan tuntunan kebaikan tanpa mengetahui keburukan yang Anda dapat. Jika ingin melihat orang Islam, maka lihatlah ketika hari raya Idul Fitri. Itulah orang Islam. Tetapi jika mau melihat orang beriman, maka datanglah ke masjid ketika sholat subuh. Biarkan kemudi patah, biarkan layar robek, itu lebih mulia daripada membalik haluan pulang. Air mata berasa asin, itu karena air mata garam kehidupan. Semakin banyak ilmu, semakin lapang hidup. Semakin kurang ilmu, semakin sempit hidup. Biarkan 1000 kapal tenggelam di lautan, namun cita-cita manusia tidak pernah padam. Tugas kita bukanlah untuk berhasil, tugas kita adalah untuk mencoba. Karena dalam mencoba, itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk berhasil. Jika girah telah hilang dari hati, gantinya hanya satu, yaitu kain kafan 3 lapis. Sebab kehilangan girah sama dengan mati. Bukan dilarang membuat cita-cita yang baru, tetapi berpikirlah dengan wajar, yang akan datang itu disyukuri, yang telah ada itu lebih disyukuri. Jaranglah orang berjasa yang mendapatkan pangkat di dunia, sebab pangkat itu didapatkan dengan saling berebutan dan saling berkejaran, saling menekan dan saling memfitnah. Jangan tangisi yang telah hilang, tapi syukuri yang masih ada. Jika engkau fakir miskin, senangkan pula lah dirimu, karena engkau telah terlepas dari suatu penyakit jiwa, penyakit kesombongan yang selalu menimpa orang kaya. Senangkanlah hatimu, karena tidak ada orang yang akan hasad dan dengki kepada engkau lagi lantaran kemiskinanmu. Kefakiran dan kemiskinan adalah nikmat yang tidak ada jalan bagi orang lain buat kecil hati, dan tidak ada pintu buat kebencian. Kita tidak pernah dapat berkorban yang begitu besar kepada mereka yang bersedia mengorbankan segalanya bagi kita. Hidup terbina antara pahit dan manis. Jikalau selalu saja pahit, hati akan menjadi rawan, dan kalau senantiasa saja manis, hati akan menjadi bosan. Jelaslah bahwasanya rumah tangga aman dan damai ialah gabungan di antara tegapnya laki-laki
dan halusnya perempuan. Hapuskanlah perasaan itu dari hatimu. Jangan timbul-timbulkan juga. Engkau tentu memikirkan juga bahwa emas tak setara dengan loyang, sutra tak sebangsa dengan benang. Kalau hidup hanya sekedar hidup, kera di rimba juga hidup. Kalau kerja hanya sekedar kerja, kerbau di sawah juga kerja. Salah satu pengertian terkejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas, yang mendahulukan istirahat sebelum lelah, yang melemahkan semangat. Ada dua: pertama prasangka, kedua adalah hati yang busuk. Manusia itu asalnya dari tanah, makan dari tanah, berdiri di atas tanah, dan akan kembali ke tanah. Lalu kenapa masih bersifat langit? Kecantikan yang abadi terletak pada keelokan adab dan ketinggian ilmu seseorang, bukan terletak pada wajah dan pakaiannya. Tidak ada harga atas waktu, tapi waktu sangat berharga. Memiliki waktu tidak menjadikan kita kaya, tetapi menggunakannya dengan baik adalah sumber dari kekayaan. Jangan takut jatuh, karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Jangan takut gagal, karena orang yang tidak pernah gagal adalah orang yang tidak pernah melangkah. Jangan takut salah, karena dengan kesalahan yang pertamalah kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada langkah yang kedua. Kata-kata yang lemah dan beradab dapat melembutkan hati dan manusia yang keras. Pemuda haruslah mempunyai cita-cita yang tinggi supaya hidupnya berarti. Apabila cita-citanya tercapai di hari tuanya, dia akan menegur melihat anak tangga yang dilaluinya dahulu dengan tersenyum. Jaranglah orang bersahaja yang mendapatkan pangkat di dunia, sebab pangkat itu didapatkan dengan saling berebutan dan saling berkejaran, saling menekan dan saling memfitnah. Jangan tangisi yang telah hilang, tapi syukuri yang masih ada. Jika engkau fakir miskin, senangkan pulalah dirimu, karena engkau telah terlepas dari suatu penyakit jiwa, penyakit kesombongan yang selalu menimpa orang kaya. Senangkanlah hatimu, karena tidak ada orang yang akan hasad dan dengki kepada engkau lagi lantaran kemiskinanmu. Kefakiran dan kemiskinan adalah nikmat yang tidak ada jalan bagi orang lain buat kecil hati, dan tidak ada pintu kebencian. Kita tidak pernah dapat berkorban yang begitu besar kepada mereka yang bersedia mengorbankan segalanya bagi kita.
hidup terbina antara pahit dan manis. Jikalau selalu saja pahit, hati akan menjadi rawan. Dan kalau senantiasa saja manis, hati akan menjadi bosan. Jelaslah bahwasanya rumah tangga aman dan damai ialah gabungan di antara tegapnya laki-laki dan halusnya perempuan. Hapuskanlah perasaan itu dari hatimu, jangan ditimbul-timbulkan juga. Engkau tentu memikirkan juga bahwa emas tidak setara dengan loyang, sutera tidak sebangsa dengan benang. Iman tanpa ilmu bagaikan lentera di tangan bayi, namun ilmu tanpa iman bagaikan lentera di tangan pencuri. 3 rukun yang benar dan perlu dalam mencapai keutamaan, yaitu dengan tabiat, dengan pengalaman, dan dengan pelajaran. Tidak ada karib atau kerabat yang lebih setia daripada seorang teman yang menyokong dan membantu membesarkan hati, memberanikan kita dalam menempuh suatu perbuatan baik. Jangan pernah merobohkan pagar tanpa diketahui kenapa didirikan. Jangan pernah mengabaikan tuntunan kebaikan tanpa mengetahui keburukan yang Anda dapat. Jika ingin melihat orang Islam, maka lihatlah ketika hari raya Idul Fitri. Itulah orang Islam. Tetapi jika mau melihat orang beriman, maka datanglah ke masjid ketika sholat subuh. Biarkan kemudi patah, biarkan layar robek, itu lebih mulia daripada membalik haluan pulang. Air mata berasa asin, itu karena air mata garam kehidupan. Semakin banyak ilmu, semakin lapang hidup. Semakin kurang ilmu, semakin sempit hidup. Biarkan 1000 kapal tenggelam di lautan, namun cita-cita manusia tidak pernah padam. Tugas kita bukanlah untuk berhasil, tugas kita adalah untuk mencoba. Karena dalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk berhasil. Jika girah telah hilang dari hati, gantinya hanya satu, yaitu kain kafan 3 lapis. Sebab kehilangan girah sama dengan mati. Bukan dilarang membuat cita-cita yang baru, tetapi berpikirlah dengan wajar, yang akan datang itu disyukuri, yang telah ada itu lebih disyukuri. Jaranglah orang berjasa yang mendapatkan pangkat di dunia, sebab pangkat itu didapatkan dengan saling berebutan dan saling berkejaran, saling menekan dan saling memfitnah. Jangan tangisi yang telah hilang, tapi syukuri yang masih ada. Jika engkau fakir miskin, senangkan pula lah dirimu, karena engkau telah terlepas dari suatu penyakit jiwa, penyakit kesombongan yang selalu menimpa orang kaya. Senangkanlah hatimu, karena
Tidak ada orang yang akan hasad dan dengki kepada engkau lagi lantaran kemiskinanmu. Kefakiran dan kemiskinan adalah nikmat yang tidak ada jalan bagi orang lain buat kecil hati, dan tidak ada pintu buat kebencian. Kita tidak pernah dapat berkorban yang begitu besar kepada mereka yang bersedia mengorbankan segalanya bagi kita. Hidup terbina antara pahit dan manis. Jikalau selalu saja pahit, hati akan menjadi rawan. Dan kalau senantiasa saja manis, hati akan menjadi bosan. Jelaslah bahwasanya rumah tangga aman dan damai ialah gabungan di antara tegapnya laki-laki dan halusnya perempuan. Hapuskanlah perasaan itu dari hatimu. Jangan timbul-timbulkan juga. Engkau tentu memikirkan juga bahwa emas tak setara dengan loyang, sutra tak sebangsa dengan benang. Kalau hidup hanya sekedar hidup, kera di rimba juga hidup. Kalau kerja hanya sekedar kerja, kerbau di sawah juga kerja. Salah satu pengertian terkejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas, yang mendahulukan istirahat sebelum lelah, yang melemahkan semangat. Ada dua: pertama prasangka, kedua adalah hati yang busuk. Manusia itu asalnya dari tanah, makan dari tanah, berdiri di atas tanah, dan akan kembali ke tanah. Lalu kenapa masih bersifat langit? Kecantikan yang abadi terletak pada keelokan adab dan ketinggian ilmu seseorang, bukan terletak pada wajah dan pakaiannya. Tidak ada harga atas waktu, tapi waktu sangat berharga. Memiliki waktu tidak menjadikan kita kaya, tetapi menggunakannya dengan baik adalah sumber dari kekayaan. Jangan takut jatuh, karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Jangan takut gagal, karena orang yang tidak pernah gagal adalah orang yang tidak pernah melangkah. Jangan takut salah, karena dengan kesalahan yang pertamalah kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada langkah yang kedua. Kata-kata yang lemah dan beradab dapat melembutkan hati dan manusia yang keras. Pemuda haruslah mempunyai cita-cita yang tinggi supaya hidupnya berarti. Apabila cita-citanya tercapai di hari tuanya, dia akan menegur melihat anak tangga yang dilaluinya dahulu dengan tersenyum. Jaranglah orang bersahaja yang mendapatkan pangkat di dunia, sebab pangkat itu didapatkan dengan saling berebutan dan saling berkejaran.
saling menekan dan saling memfitnah. Jangan tangisi yang telah hilang, tapi syukuri yang masih ada. Jika engkau fakir miskin, senangkan pula lah dirimu, karena engkau telah terlepas dari suatu penyakit jiwa, penyakit kesombongan yang selalu menimpa orang kaya. Senangkanlah hatimu, karena tidak ada orang yang akan hasad dan dengki kepada engkau lagi lantaran kemiskinanmu. Kefakiran dan kemiskinan adalah nikmat yang tidak ada jalan bagi orang lain buat kecil hati, dan tidak ada pintu kebencian. Kita tidak pernah dapat berkorban yang begitu besar kepada mereka yang bersedia mengorbankan segalanya bagi kita. Hidup terbina antara pahit dan manis. Jikalau selalu saja pahit, hati akan menjadi rawan. Dan kalau senantiasa saja manis, hati akan menjadi bosan. Jelaslah bahwasanya rumah tangga aman dan damai ialah gabungan di antara tegapnya laki-laki dan halusnya perempuan. Hapuskanlah perasaan itu dari hatimu, jangan ditimbul-timbulkan juga. Engkau tentu memikirkan juga bahwa emas tidak setara dengan loyang, sutera tidak sebangsa dengan benang. Iman tanpa ilmu bagaikan lentera di tangan bayi, namun ilmu tanpa iman bagaikan lentera di tangan pencuri. 3 rukun yang benar dan perlu dalam mencapai keutamaan, yaitu dengan tabiat, dengan pengalaman, dan dengan pelajaran. Tidak ada karib atau kerabat yang lebih setia daripada seorang teman yang menyokong dan membantu membesarkan hati, memberanikan kita dalam menempuh suatu perbuatan baik. Jangan pernah merobohkan pagar tanpa diketahui kenapa didirikan. Jangan pernah mengabaikan tuntunan kebaikan tanpa mengetahui keburukan yang Anda dapat. Jika ingin melihat orang Islam, maka lihatlah ketika hari raya Idul Fitri. Itulah orang Islam. Tetapi jika mau melihat orang beriman, maka datanglah ke masjid ketika sholat subuh. Biarkan kemudi patah, biarkan layar robek, itu lebih mulia daripada membalik haluan pulang. Air mata berasa asin, itu karena air mata garam kehidupan. Semakin banyak ilmu, semakin lapang hidup. Semakin kurang ilmu, semakin sempit hidup. Biarkan 1000 kapal tenggelam di lautan, namun cita-cita manusia tidak pernah padam. Tugas kita bukanlah untuk berhasil, tugas kita adalah untuk mencoba. Karena dalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk berhasil. Jika girah telah hilang dari hati, gantinya hanya satu, yaitu kain kafan 3 lapis. Sebab kehilangan girah sama dengan mati. Bukan dilarang membuat cita-cita,
yang baru, tetapi berpikirlah dengan wajar yang akan datang itu disyukuri, yang telah ada itu lebih disyukuri. Jaranglah orang berjasa yang mendapatkan pangkat di dunia, sebab pangkat itu didapatkan dengan saling berebutan dan saling berkejaran, saling menekan dan saling memfitnah. Jangan tangisi yang telah hilang, tapi syukuri yang masih ada. Jika engkau fakir miskin, senangkan pulalah dirimu, karena engkau telah terlepas dari suatu penyakit jiwa, penyakit kesombongan yang selalu menimpa orang kaya. Senangkanlah hatimu, karena tidak ada orang yang akan hasad dan dengki kepada engkau lagi lantaran kemiskinanmu. Kefakiran dan kemiskinan adalah nikmat yang tidak ada jalan bagi orang lain buat kecil hati, dan tidak ada pintu buat kebencian. Kita tidak pernah dapat berkorban yang begitu besar kepada mereka yang bersedia mengorbankan segalanya bagi kita. Hidup terbina antara pahit dan manis. Jikalau selalu saja pahit, hati akan menjadi rawan, dan kalau senantiasa saja manis, hati akan menjadi bosan. Jelaslah bahwasanya rumah tangga aman dan damai ialah gabungan di antara tegapnya laki-laki dan halusnya perempuan. Hapuskanlah perasaan itu dari hatimu. Jangan timbul-timbulkan juga. Engkau tentu memikirkan juga bahwa emas tak setara dengan loyang, sutra tak sebangsa dengan benang. Menurut ulama yang bernama Ali As-Sabuni dalam tafsir ayat Al-Ahkam mengatakan bahwa setan berasal dari kata syatona yang artinya menjauh. Dinamai setan karena menjauhkan manusia dari kebenaran. Setan pernah bersumpah akan menjauhkan manusia dari jalan yang benar dan akan menyesatkan manusia dari segala penjuru. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 16 dan 17. Ketika setan berkata, "Karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi manusia dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka, dari belakang mereka, dari kanan dan dari sisi kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka yang bersyukur." Nah, dalam surah Al-A'raf ini setan berjanji kepada Allah untuk menyesatkan manusia. Sesungguhnya manusia memiliki jiwa yang hanif atau condong kepada kebaikan, dan itu sudah menjadi fitrah dalam diri manusia. Buktinya, kalau melakukan kemaksiatan atau pelanggaran, akan ada perasaan menyesal dalam diri kita. Namun, karena setan telah memproklamirkan dirinya untuk menjerumuskan manusia dari jalan yang benar, fitrah hanif ini sering tak berdaya berhadapan dengan jeratannya. Setiap manusia berpeluang terjerumus dalam jeratan setan karena Allah Subhanahu wa taala menyertakan setan pada setiap manusia. Bahkan ia berada pada aliran darah. Sebagaimana
Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dikatakan, setiap diri kamu pasti didampingi setan. Para sahabat pun bertanya, bagaimana dengan engkau ya Rasulullah? Nabi menjawab, ya, saya juga. Hanya Allah menolong saya dengan cara setan yang mendampingi saya masuk Islam, sehingga ia selalu menyuruh kepada kebaikan. Dan dalam riwayat yang lain, dalam hadis Bukhari dan Muslim dikatakan, sesungguhnya setan berada dalam peredaran darah manusia, dan aku khawatir ia membisikkan keburukan pada hatimu. Merujuk pada keterangan tersebut, jelaslah bahwa kita berada di antara dua tarikan. Tarikan positif atau hanif dan tarikan negatif atau setan. Keduanya inheren atau ada menyatu dalam diri kita sebagai hamba Allah. Nah, bagaimana agar tarikan hanif atau kebaikan lebih dominan dan tarikan setan bisa kita lemahkan? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat 36, barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah, yaitu Al-Quran, kami adakan baginya setan yang menyesatkan, maka setan itu menjadi teman yang selalu menyertainya. Agar terhindar dari jeratan setan, kita harus selalu ingat kepada Allah. Jangan lengah dari aturan-aturannya. Barengi seluruh aktivitas keseharian dengan ikhlas dan zikir. Ingat, ia selalu mengintai manusia dari setiap penjuru. Begitu kita lengah, serta-merta ia akan memanfaatkan peluang emas ini untuk membisikkan kejahatannya, sehingga kita terjebak menjadi sahabat karibnya dan akhirnya terjerembab dalam kehidupan penuh kemaksiatan. Setan itu mempunyai dua target, yaitu memperbudak manusia dan mengondisikan manusia untuk lupa kepada Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Mujadilah ayat 19, setan telah menguasai mereka, lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan setan. Ketahuilah, sesungguhnya golongan setan itu golongan yang merugi. Nah, kita harus perhatikan bahwa ternyata setan mempunyai berbagai macam strategi-strategi untuk menyerang manusia. Yang pertama adalah strategi yang bernama was-was, artinya membisikkan keraguan pada manusia agar tidak bersegera melakukan kebaikan atau amal saleh. Contoh misalkan, saat terdengar kumandang azan subuh dan tubuh kita masih diselimut, terbersit pikiran untuk menunda sholat. Kita akan mengatakan, nanti 5 menit lagi baru saya akan ke masjid. Begitulah bisikan dalam hati kita. Maka berhati-hatilah. Hal seperti itulah yang disebut dengan was-was. Contoh lain, ketika akan pergi ke kampus, tiba-tiba kita berpikir, mungkin dosennya tidak akan datang. Beliau mungkin sibuk. Nah, ini juga merupakan bisikan atau was-was. Banyak sekali kejadian dalam keseharian kita yang pada dasarnya merupakan hasil intervensi setan dengan strategi was-wasnya, sehingga kita tidak jadi melakukan suatu kebaikan. Strategi setan yang kedua untuk menyerang manusia yaitu tazyin, artinya membungkus kemaksiatan dengan kenikmatan. Contoh misalkan, mengapa jalan-jalan saat pacaran lebih mengesankan dibandingkan setelah menikah? Ini karena ada unsur tazyin. Pacaran itu maksiat, sementara nikah itu ibadah. Nah, yang maksiat itu disulap oleh setan sehingga terasa lebih indah, nikmat, dan mengesankan. Inilah yang disebut dengan
tasyin. Maka berhati-hatilah dengan strategi setan yang kedua ini. Berikutnya, strategi setan adalah tamanni, yang artinya memperdaya manusia dengan khayalan dan angan-angan. Contoh misalkan, saat merebahkan badan di tempat tidur, kita berniat untuk sholat tahajud di penghujung malam. Tapi sayang, saat alarm berbunyi, segera kita matikan dan tidur pun berlanjut, bahkan lebih nyenyak. Bila hal itu terus berulang, yakinlah bahwa kita telah terperangkap strategi setan yang disebut dengan tamanni. Tahajud hanyalah angan-angan, tidak ada upaya maksimal untuk melaksanakannya. Contoh lain misalkan, kita begitu menyesal setelah melakukan perbuatan dosa. Lantas kita berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Tapi kenyataannya kesalahan tersebut selalu kita ulangi. Setan pun akan tertawa melihat kita. Maka berhati-hatilah dengan strategi tersebut. Selanjutnya, strategi setan yaitu bernama a'dawa, artinya permusuhan. Setan berusaha menumbuhkan permusuhan di antara manusia. Setan selalu berusaha menumbuhkan prasangka buruk di antara manusia agar mereka saling bermusuhan. Apabila yang dominan dalam diri kita itu prasangka buruk, perselisihan tidak akan bisa didamaikan. Selanjutnya, strategi setan yang bernama takhwif, atau setan berupaya menakut-nakuti manusia. Pernahkah kita merasa takut miskin karena menginfakkan atau bersedekah dengan sebagian harta kita? Atau mungkin takut tidak mendapatkan jodoh atau pekerjaan karena memakai jilbab? Nah, itulah wujud dari takhwif, karena menakut-nakuti manusia. Maka waspadalah kita. Terakhir, setan menerapkan strategi yang bernama soddun, atau menghalang-halangi manusia dalam menjalankan perintah Allah dengan menggunakan berbagai hambatan. Contoh misalkan, kita malas untuk melaksanakan sholat sunnah, padahal biasanya kita rajin untuk melaksanakannya. Contoh lain misalkan, kita mengantuk pada saat membaca Al-Quran, padahal tidur kita atau waktu kita untuk tidur itu sudah lebih dari cukup. Nah, inilah strategi-strategi setan yang berusaha untuk menyerang manusia. Ketika kita mengetahui bahwa setan telah melancarkan aksinya, maka secepatnya kita harus beristighfar dan bersegera melakukan amal kebaikan.